Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Konawe Selatan yang kami cintai, hadirin hadirat yang hadir malam ini di rumah perjuangan Endang Wahyu ini, insan media, pers, baik cetak maupun elektronik yang kami hormati, kami cintai. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, malam yang baik ini, kami pasangan Endang Wahyu akan menggunakan kesempatan ini menyampaikan kepada publik terhadap sikap kami sehubungan dengan selesainya pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Tapi sebelum itu, izinkan dari kami pasangan Endang Wahyu dengan segala jajaran menyampaikan rasa duka cita yang mendalam terhadap saudara-saudara kita yang lagi terkena musibah banjir bandang di Kabupaten Kolaka Utara. Kita berharap semoga saudara-saudari kita di sana senantiasa kuat dan tabah dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, rakyat Konawe Selatan, hadirin hadirat yang kami hormati, kami cintai. Sebagaimana kita ketahui, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, KPUD Konawe Selatan telah melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang mana dalam keputusan KPUD Konawe Selatan itu nomor 858 garing PL titik 02 titik 6 mendatar KPT garing 7405 garing KPU Kabupaten garing 12 garing 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 menempatkan senior kami Bapak Haji Surnudin Dangga dan Bapak Rashid MSI sebagai peraih suara terbanyak pertama, dan kami yang kedua dengan selisih suara kurang lebih 1,38% terhadap hasil pleno rekapitulasi penetapan perolehan suara oleh KPUD Konawe Selatan itu. Maka kami pasangan Endang Wahyu setelah berkonsultasi dengan partai pendukung, partai pengusung, relawan, tim, keluarga, maupun para tokoh-tokoh Konawe Selatan, baik yang berada di Kota Kendari maupun yang terutama berada di Konawe Selatan, misalnya di Tinanggea, di Lalembu, di Moramo, di Kondah, di Anggata, Laea, Benua, semua yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami memutuskan mengambil langkah terhadap keputusan KPU itu, mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini, hari Jumat
hari yang baik. Gugatan kami telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Apa yang membuat kami menggugat? Apa premisnya? Apa landasannya? Pertama, kami tentu merespon aspirasi relawan tim partai pendukung pengusung maupun pemilih kami. Kita ingin memberi kepastian terhadap segala peristiwa dalam pilkada, baik itu yang nyata maupun rumors dan lain sebagainya, tentu akan lebih pasti, lebih baik kita bawa kepada Mahkamah Konstitusi. Kedua, sebagaimana kawan-kawan ketahui, dari hasil pilkada Konsep, walaupun ada 3 pasang calon, tapi nyatanya terjadi pembelahan yang luar biasa di masyarakat antar pemilih 02 dan pemilih 03. Untuk mengkanalisasi pembelahan itu, maka lebih baik kita bawa ke Mahkamah Konstitusi, ke meja Hakim MK, yang tentu saja sebagaimana kita ketahui bersama, keputusannya itu final dan mengikat. Kemudian yang paling utama, kita ingin meninggalkan legasi. Ini bukan semata-mata soal kuasa, soal siapa yang menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bangka Selatan. Dari hasil gugatan kami ini, apapun nanti keputusannya, pasti akan ada evaluasi-evaluasi, pasti akan ada perbaikan-perbaikan terhadap praktek, terhadap penyelenggaraan pilkada kita, baik dari segi electoral law maupun dari segi electoral prosesnya. Ini pengantar dari kami. Mungkin Pak Wahyu mau menambahkan? Saya persilakan pada kawan-kawan media. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ditanyakanlah begitu tegasnya, atau dielaborasi kepada kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Ya, Pak Dli, Zona Sultan, silakan. Pak dari Zona Sultan, Ya. Pak, saya ingin menanyakan dari 2 hal. Pertama, bagaimana melihat hasil pilkada? Ya, jangan hanya saya yang pakai mic. Ya, bisa. Waduh. Saya, Pak. Oh ya. Pertanyaan pertama, Pak, bagaimana melihat hasil pilkada serentak ini berlangsung di 9 Desember? Apakah dengan mengajukan ke MK ini ada beberapa alat bukti atau bukti yang bisa menguatkan secara material gugatan atau sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Mungkin bukti-bukti itu apakah bisa disebutkan, mungkin ada beberapa, sehingga dengan keyakinan tim Endang Wahyu ini apakah memenuhi syarat TSM itu sendiri? Terima kasih. Tentang pendapat kami terhadap hasil pilkada, terus terang ada kejutan, ada sebagaimana dalam hidup selalu beriringan. Ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar baiknya, kejutannya, daerah-daerah seperti Tinanggea, ya, di Dapil 1 umumnya, minus Kecamatan Lalembu, pasangan Endang Wahyu itu menang. Dan terus terang, saya dan Pak Wahyu menganggap ini kejutan. Ya.
seperti Tinanggea misalnya, itu luar biasa. Terima kasih pada rakyat Tinanggea dan relawan tim di sana. Ada juga yang di luar estimasi kami, seperti misalnya di Kecamatan Laonti. Terus terang kami percaya diri awalnya bisa menang di sana. Begitu juga di Kecamatan Kolono Timur. Kenapa kami percaya diri? Karena kami tidur di rumah-rumah warga di sana, berinteraksi bersama-sama. Terus terang yang kami serap di sana, misalnya di Laonti, itu keinginan perubahan itu, ganti bupati itu luar biasa. Waktu itu di sana 1331, 1331. Tapi yang saya maksud 1331 itu bukan hasil MU dengan Sheffield United ya semalam ya. Yang saya maksud itu nomor urut pasangan calon, nah, itu ya. Tapi ternyata hasilnya seperti itu ya. Kita harus hargai dan terima keputusan rakyat. Tentang alat bukti itu rahasia perusahaan. Ya, tidak mungkin kami menyampaikan, membeberkan. Tunggu aja. Nanti kalau sidang kan pasti itu kemudian akan kami sampaikan. Ya, terima kasih. Nah, masih ada yang lain? Bang, satu lagi penegasan, mungkin penegasan dengan hasil pilkada ini dibawa ke Mic-nya sudah bisa? Sorry. Mahkamah, Oh belum ya, silakan. dengan keputusan kita membawa hasil pilkada ini ke Mahkamah Konstitusi, sekedar penegasan saja, apakah tim Endang Wahyu menilai ada kecurangan dalam proses pilkada kemarin di Kabupaten Konawe Selatan? Itu penegasannya, Pak. Apakah memang menemukan beberapa kecurangan? Baik. Itu saja penegasannya. Terima kasih. Untuk pilkada Konawe Selatan, ke MK ini bukan sesuatu yang baru. Banyak sekali presiden. Terus terang, senior kami, Pak Haji Suhunudin, juga beberapa kali ke MK. Dan bahkan saya ingat betul, tahun 2010, ya, beliau menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan waktu itu dikabulkan. Pilkada ulang di 23 ya kecamatan, waktu itu belum 25 ya, Konawe Selatan. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baru, dan saya yakin beliau pasti mengerti. Dan kesempatan yang baik ini juga kami himbau, baik itu kepada pendukung Endang Wahyu maupun pendukung Pak Suhunudin Rasyid, untuk memberi kami kesempatan menghargai hak dan standing kami. Dan saya kira daripada ini misalnya jor-joran di jalan, ada demo-demo, atau mungkin ada pembelahan yang luar biasa di masyarakat kita, lebih baik ini kita bawa ke meja hakim konstitusi untuk kemudian diputuskan. Tentu harapan kami diputuskan seadil-adilnya. Kalau ditanya apakah kami punya bukti, kami yakin, insya Allah kami yakin. Punya bukti kecurangan ya, Bang? Ya? Kami yakin Bukti kecurangan terhadap apa yang kami ajukan. Saya kira itu ya, Bung Wiwit. Ya, silakan. Ada lagi? Ya, ada. Bang, kemarin itu kan sempat viral, ada yang bagi-bagi amplop juga. Itu apakah termasuk nanti dalam materi nantinya, Bang? Tunggu aja tanggal mainnya. Sabar ya, sabar ya. Ya, sabar ya. Yang di Tinanggea? Iya. Ya, sabar aja, tunggu tanggal mainnya ya. Tapi masuk, Bang, dalam materi. Tunggu aja ya. Masih ada yang lain? Kalau mungkin ditanggapi soal Ya. masalah mobilisasi ASN seperti apa? Tunggu aja.
Tunggu aja apa materi gugatan kami, termasuk petitumnya, termasuk yang lain-lain. Tunggu aja, ya. Kalau tidak dilarang di ruang sidang nanti, bagus kan kalau teman-teman mungkin live di medsos. Saya minta juga kawan-kawan mohon kerjasamanya untuk senantiasa memberitakan. Karena selain peristiwa politik, ini mungkin bisa menjadi edukasi, pendidikan, politik, kewargaan terhadap rakyat kita, masyarakat kita. Silakan. Dugaannya itu karena berfoto atau punya foto di rumah pribadinya, dan itu tuduhannya menguntungkan pasangan Endang Wahyu. Tanggapannya seperti apa? Saya hormati hukum. Saya tidak mau misalnya menganggap, membangun inisiasi bahwa penetapan tersangka Pak Salim itu bermotif politik. Saya tidak mau itu. Tetapi saya kira wajar kalau ada rakyat yang mempertanyakan itu. Karena itu bukan yang pertama kali. Mohon maaf, waktu waktu Ibu Mega jadi presiden, yang waktu itu beliau dan sampai saat ini masih Ketua Umum PDIP, Pak SBY juga, waktu jadi presiden, yang waktu itu beliau Ketua Umum Partai Demokrat, Pak Prabowo, Pak Lukman Abu Nawas, ya, waktu itu Pak Ali Masih, beliau Ketua Golkar ya, baik kemudian jadi Ketua Nasdem, itu fotonya seringkali dipakai di dalam APK, alat peraga kampanye. Kemudian itu di sekretariat partai Gerindra, yang notabene beliau Pak Salim adalah Ketua DPC Partai Gerindra. Yang ketiga, teman-teman bisa lihat, jangankan pada saat pelaksanaan kampanye, ya, boleh dibuka jejak digitalnya. Pada saat mendaftar saja, beliau tidak mendampingi kami. Silakan dicek, pernahkah saya ke Rujak, Wakil Bupati, bertemu beliau atau Pak Wahyu? Silakan dicek. Ya. Jadi berdasar wajar kalau kemudian ada yang beranggapan ini ada yang ingin menciptakan opini, membalik situasi, seolah-olah kami seolah-olah kami yang incumbent di sana yang penantang. Saya minta mari kita kasih kesempatan ya pada Bawaslu itu bekerja. Saya hanya ingatkan pada Bawaslu, pada Gakumdu, ya, mohon bekerja secara profesional. Kalau memang ada laporan, ada faktanya, memenuhi unsur, ya, kalau saya tidak salah, pasal yang disangkakan itu harus menunjukkan ada keputusan, ada skep yang menguntungkan pasangan Endang Wahyu, dan ada tindakan aktif sekali lagi yang menguntungkan pasangan Endang Wahyu. Ndilalah baliho itu dipasang sejak bulan berapa? Dilapornya nanti 2 atau 3 hari sebelum pemilihan. Ya, saya kira semua itu akan menjadi catatan-catatan, pertanyaan-pertanyaan publik. Makanya saya ingatkan pada kawan-kawan saya di Bawaslu, kalian itu masih muda, ya, jaga integritas, bekerja sebaik-baiknya. Kalau memang dasarnya, peristiwanya, faktanya demikian, silakan.
Tapi kalau memang mau diada-adakan, mau apalagi mengerjakan pesanan desain dari luar, ya sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan sekali lagi. Itu ya respon saya. Tapi lagi-lagi kita hormati kewenangan, ya, legal standing, kapasitas daripada Bawaslu. Ya, silakan. Cukup ya? Cukup ya? Ya, saya kira kesempatan yang baik ini sekali lagi kami pasangan Endang Wahyu berterima kasih pada relawan, pada tim, partai pengusung, pendukung, masyarakat Konsel yang selama ini bersama-sama dengan kami, ya, sehingga alhamdulillah luar biasa, ya, suara kita kurang lebih 73.000, ya, itu saya kira bukan karena Endang Wahyu, tapi karena kerja keras para relawan, para tim, maupun partai-partai. Saya juga himbau kepada masyarakat, mohon tetap jaga persatuan, jaga silaturahmi kita, jaga kebersamaan kita. Pilkada ini jangan sampai merusak persatuan kita. Mari kita percayakan kepada lembaga-lembaga peranata-peranata hukum yang memang sudah ditunjuk memiliki jurisdiksi untuk memutus atau membahas itu. Yang ketiga, saya minta pada Bawaslu, pada KPU, saya tahu pasti akan banyak tarikan-tarikan politik, banyak tekanan-tekanan, pressure. Saya minta tetaplah profesional, ya, tetaplah profesional sekali lagi, jaga kode etik, jadikan aturan regulasi sebagai satu-satunya acuan. Anda diberi amanah oleh negara untuk menyelenggarakan pilkada dengan baik, benar, berjurdil, dan yang paling utama bermartabat. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam. Om Swastiastu.